Selamat datang di T-Podcast Media, podcast yang membahas mengenai sudut pandang dan sedikit ngawur. Selamat menyaksikan. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di T-Podcast Media. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ada Bang Insaf, monggo perkenalan dulu Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman T-Podcast Media. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Insaf Prianto, sering dipanggil dengan Bang Insaf. Pekerjaan mungkin pekerjaan atau kesibukan saat ini lagi ngapain? Selama pandemi ini sih saya sering di kantor, tidak di luar kota. Tidak di luar kota. Ya, sekarang nggak pernah di luar kota dikarenakan kan pandemi. Terus habis itu menjaga itu ya. Iya, ada social distancing. Social distancing. Keren ya bahasaku ya. Keren. Lah, Masnya sendiri kesibukan sekarang apa? Wah, saya ini pengacara Bang. Apa itu pengacara apa? Pengangguran banyak acara. Bagus, boleh. Ini jadi gini teman-teman, tema hari ini nih spesial banget buat kalian yang mungkin dari kemarin banyak yang komentar dan mungkin ada usulan-usulan di Instagram, di WhatsApp mengenai nikah muda. Nah ini tema yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Jadi dari kemarin saya mencari bintang tamu yang pas yang kira-kira bisa memberikan pandangannya mengenai nikah muda. Jadi, kontroversi ya, ini kalau kita ngomong kontroversi kan juga buat kalian kan mungkin banyak yang merasa kayak nggak siap gitu ya Bang ya. Iya. Kebanyakan sih. Kontroversinya seperti itu. Nah ini kita bahas detail lah ini sama pakar. Pakar. Ya enggak pakar lah. Biasa-biasa saja. Aku senang yang biasa-biasa sih Mas, daripada yang luar biasa. Yang biasa-biasa saja. Yang penting nikmat. Jadi ini kalau nanti mungkin di awal bisa dikasih gitu. Apa itu? Konten 18 plus gitu ya. Wah, boleh. Bisa. Nanti ditulis 18 plus bersama Bang Insaf. Wah, luar biasa. Tapi cuman sementara ini mungkin kesibukannya yaitu ya di kantor. Ya di kantor, kesibukan sekarang selama ini di kantor aja sih. Ngotak-ngatik. Aku kan bergerak di bidang jasa kebersihan. Ya alhamdulillah teman-teman di lapangan yang di luar kota bisa dimonitoring dari jarak jauh. Jadi kita dimudahkan juga adanya gadget. Jadi luar biasa, Indonesia luar biasa karena ada gadget. Wah, berarti kalau ini kan kita hubungannya sama nikah. Oh, sama nikah ya. Berarti selama pandemi ini di rumah terus sama istri terus berarti. Ya bisa jadi sih, bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Tapi kadang juga ada juga sih panggilan itu, bos kan juga ikut orang kan, otomatis walaupun dia kan yang memberi aku hak atau gaji, jadi aku harus mau tidak mau harus mengikuti aluran pimpinanku seperti apa, ya mengikuti itu. Kalau istri sih luar biasa, tapi support ya terus ya, support selama pandemi ini support terus. Ya alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ini langsung aja. Jadi ini agak Inti. agak core of the core. Wow, luar biasa. Core of the core. Sebagai orang yang sudah menjalani menikah muda, ini pandangan Bang Insaf sebagai orang yang menjalani itu seperti apa? Menjalani nikah muda, pandangannya seru sih. Oh seru ya? Seru. Jadi sebenarnya pacar atau itu pacar sebenarnya itu pas waktu kita nikah daripada belum menikah. Sebenarnya loh ya. Kalau pacar, bukan pacar itu status pacar tapi belum nikah, itu bukan pacar. Tapi pacar itu di saat kamu sudah menikah itu yang dinamakan pacar. Kalau menurut pandangan Bang Insaf sih ya, nggak tahu kalau pandangan Mas Andi sendiri seperti apa. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi seru, asik, banyak gejolak-gejolak kehidupan bersama-sama. Jadi rintangan-rintangan ini luar biasa. Pasti ada namanya rintangan. Yaitu seru pokoknya. Kalau nikah muda itu sangat seru.
justru kalau sudah menikah itu apa ya istilahnya halal gitu. Halal, mau ngapain-ngapain halal. Luar biasa itu. Biasanya di pikiran kaum laki-laki. Ya kebanyakan. Ya banyak kan. Tidak usah dijelasin ya masalah itu ya. Tuh, ngopi, boleh. Iya, jadi sambil ngopi pun enggak nganu. Tapi ngomong masalah nikah sebenarnya ada alasan khusus nggak sih? Kenapa kok waktu itu udah lama ya kalau nggak salah udah berapa tahun? 4 tahun kan? 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. Alasannya apa kok lebih memilih ya udah nikah lah? Kalau aku sih pandangan saya, kenapa kok ingin nikah muda itu pertama, aku lulus sekolah, aku kerja, aku pingin nikah. Intinya gitu. Soalnya saya mau mencari jati diri. Ini jati diri lah ya. Ini mau mencari jati diri. Berat ini jati diri. Karena prinsip aku wanita, harta, tahta. Kalau kebanyakan ini harta Tata wanita. Kalau aku wanita, harta dan tahta. Sebenarnya di bola balik sih nggak masalah. Harta dulu, boleh. tahta dan wanita. Relatif sih. Semua itu kan pilihan. Namanya hidup itu kan pilihan. Kayak contoh sekarang Mas Adi bersama saya ini kan juga pilihan. Oh. Iya, Pak, ini pilihan. Semua hidup itu pilihan. Jadi gitu. Kenapa saya nikah dini itu? Nikah muda itu ya seperti itu. Intinya asik, seru. Terus habis itu aku ngomong sama orang tuaku. Ini orang tua ya, masalah orang tua ini. Ibu, bapak, ini cerita ini ya. Ibu, bapak mohon izin. Aku kerja, aku mau ngumpulin uang, tapi uang itu prinsipku aku mau nikah. Aku nggak mau membebani orang tuaku dengan namanya rupiah. Cukup dengan bantuan tenaga. Itu. Ternyata alhamdulillah tahun 2017 aku mendapatkan jodoh aku. Di situ aku lamar dan aku tempuh 1 tahun. Dan akhirnya dari berjalannya waktu itu istri aku tahu kalau aku tempuh 1 tahun. Kita satu prinsip, tidak mau membebani orang tua satu atau orang tua dua. Jadi gitu. Ternyata tahun 2018 uang sudah terkumpul dan akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Gitu. Tapi gini dah, nggak jadi cah. Terserah wis, cak, cuk, bang, terserah. Kan gini toh, nek kalau misal kita ngomong masalah nikah itu kan anggap aja lulus sekolah. Oke, kalau kita ngomong perempuan, Iya, perempuan memang kebanyakan tujuannya ya pada akhirnya lulus sekolah ya nikah. Dan laki-laki gitu kan kita kan apa ya mentalnya gitu bisa menghidupi kok enggak, iya kan? Iya. Nah itu gimana itu kok berani gitu kan? Kalau saya pribadi, angkat tangan. Loh, kok bisa jangan? Kalau orang laki-laki itu harus punya 3 prinsip, 3 dedikasi unggul. 3 ini sudah unggul ini, dari tanggung jawab, dari kedisiplinan, dari kejujuran. Kenapa saya bilang 3 kategori ini sangat spesial bagi saya? Kalau kita bekerja, kalau kita sudah bekerja ya, kalau kita sudah bekerja, di situ punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, punya kejujuran, pasti dia akan kuat. Tidak ada namanya laki-laki itu apa? Laki-laki itu lemah, itu enggak. Laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab. Enggak ada laki-laki yang bisa bertanggung jawab. Pasti harus bertanggung jawab. Ya enak aku sambil ngerokok. Ya apa ya? Enggak apa-apa. Paling ya nanti di banned YouTube gitu. Sponsor. Sponsor gitu. Tapi lulus SMA atau SMK dulu? Saya lulus SMK. SMK langsung kerja. Langsung kerja. Langsung kerja. Itu memang lulus itu memang sudah punya niatan apa memang pengennya kerja dulu waktu itu apa pas aku kerja buat nikah? Kerja buat nikah.
Emang sudah di Sudah saya konsep dari dulu. gitu. Sudah saya konsep. Lulus sekolah, aku kerja, sudah cukup, aku nikah. Cuman gini ya, ini kebanyakan orang kalau kita ngomong di keluarga kan mesti punya adik ya, punya saudara lah, Ya. apalagi kita sama-sama pria ibaratnya. Kan biasanya kan sama orang tuanya ini adikmu itu ada tanggungan ke seperti itu nggak di keluarganya Bang Samsi? Ya ada, pasti ada. Jadi dari saya bekerja itu aku sudah saya bagi untuk keluarga, untuk tabungan, untuk sehari-hari aku. Oh itu waktu belum nikah? Iya, belum menikah. Sampai aku menikah pun juga sama. Untuk orang tua, mertua, istri, sehari-hari aku. Ya. Tambah Luar banyak biasa. keluarga. Iya, luar biasa. Tapi masih sering maksudnya ini kan sudah nikah, maksudnya kayak adik-adik itu juga masih sering dibantu gitu, maksudnya mungkin dari sisi finansial atau dari sisi apa? Kalau alhamdulillah ya sampai sekarang adik-adik aku, karena aku masih ada di kecil itu, ya masih ada istri. Pasti masih aku ngobrol sama istriku. Kita perhatikan, pasti masih kita perhatikan. Walaupun dari finansial atau lain sebagainya, motivasi itu pasti. Oh kayak arahan. Nanti kamu besarnya harus bagaimana? Kita kasih kelonggaran aja. Jangan kita tekan kamu harus gini dan gini. Belum tentu yang kita harapkan bisa terjadi pada orang itu. Kita nggak bisa memaksa kehendak orang sih. Kalau ini ngomong realitas sih, kalau di masyarakat kita atau ya nggak masyarakat sih, ini kayak anak zaman sekarang, anak zaman now. Siap zaman. Itu kan ya saya ambil contoh daripada ambil contoh lain. Siap. Saya sendiri kan takut, belum berani lah, bukan takut, belum siap secara mental ya kan. Terus pacaran ya kan. Nah, namanya orang pacaran kan nggak ngerti itu dalam arti apakah pas pacaran berduaan terus ada setan. Iya kan? Paham maksudnya? Nah itu gimana itu? Apakah pandang itu ini lebih baik seperti ini apa mending nikah saja? Kalau aku sih, namanya orang itu kan pikiran berbeda-beda Mas ya. Prinsipnya kan berbeda. Kalau saya sih lebih baik nih kita menghindar dari zina ini kita menghindar dari zina itu. Tapi kalau kita pacaran pas waktu kita nikah, kembali lagi nih yang pertama. Tapi kalau kita nikah habis itu pacaran, itu sangat luar biasa. Itu paling suka. Karena mau apa-apa. Oh iya, hebat banget, luar biasa. Makanya aku suka dari situ. Rintangan-rintangan, coba-cobaan, bertubi-tubi luar biasa. Kalau bisa menyelesaikan, itu nikmat kehidupan seperti itu. Kayak apa ya, saling mendukung gitu. Saling mendukung apalagi, saling support, saling mendukung dan lain sebagainya itu luar biasa. Saya juga nggak nyangka kok bisa sampai 4 tahun ini sama istri aku. Luar biasa ya. Biasa. Terharu ya, kalau cerita ini terharu saya. Terharu. Ya itu buat kalian mungkin yang apa ya, biasanya itu ya kalau cowok itu sekarang saya melihat diri saya sendiri karena saya juga bukan makhluk suci. Iya. Boleh. Gak ada yang suci sih. Ada yang suci. Aku pun juga sama, gak ada yang suci. Begitu. Jadi apalagi kalau sudah pernah gitu lah, mungkin kalau kita agak sedikit frontal bahas seks pranikah gitu kan. Iya, itu kan itu kalian itu harus berani bertanggung jawab kalau sudah melakukan itu. Prihatin sih Mas, saya potong prihatin sih Mas. Kalau orang pacaran sampai melakukan yang selayaknya tidak dilakukan, dia nggak berpikir ke depannya itu seperti apa. Misal ternyata adiknya yang dilakukan sama, nggak bisa dijelaskan apa itu. Prihatin saya, prihatin.
kalau di keluarganya ada yang sama seperti yang dilakukan sama dia yang melakukan seperti itu, bagaimana perasaan keluarganya? Nah, itu mas, tolong mas, itu diperhatikan dulu. Biasanya apa ya, bahasa Jawa itu nurun ya, itu kan kayak berdampak pada adiknya. Iya. Atau nanti kalau punya anak cewek, Iya, itu ya biasanya. iya akhirnya berdampak di keluarganya. Loh, kakakku kemarin itu seperti ini aja enggak apa-apa, tapi yang ngelakuin seperti itu, akhirnya seperti itu konsepnya. Punya prinsip, akhirnya punya imajinasi yang sangat luar biasa. Seharusnya sekian, akhirnya besar sekian tuh. Hukum alam. Hukum alam. Akhirnya menjadi hukum alam. Tapi kalau kita ngomong sedikit untuk agama, Aku sebenarnya kalau masalah agama itu aku juga gimana ya, tapi dicoba dulu aja, mungkin aku ada itunya. tetapi bener ini, jadi sebelum saya melakukan wawancara ini sudah saya survei. Survei sudah berapa orang yang disurvei? Satu orang. Luar Dan- biasa. Dan dasarnya lagi ngerti siapa Pak? Siapa? Sampean sendiri. Waduh, mati aku sendiri. Iya. Gimana? Gini, kalau sesuai menurut agama itu katanya, aku nggak ngerti. Katanya itu kalau berdasarkan agama itu, kamu menikah akan mempermudah rezekimu. Nah itu bener apa enggak? Dan apakah kalau bener itu sudah mengalami secara nyata belum di kehidupan? Kalau saya sih sudah mengalami sih. Yang pertama namanya semuanya itu berdampingan mas. Jelek dan buruk. Jelek dan baik. Jelek dan baik. Cuma berdampingan. Senang susah. Bisa senang di awal pas waktu nikah, bisa senang di akhir. Jadi semua pilihan. Jadi aku sudah merasakan susah. Tetapi saya pernah susah awal waktu nikah. Awal. Tapi berjalannya waktu 2 tahun ini senang. Kenapa saya ngomong senang? Dikaruniai si bayi. Senang banget pas waktu dikaruniai bayi itu semuanya luar biasa, menjadi luar biasa. Rezeki. Dahsyat, rezeki. Bukan semata-mata rezeki itu uang loh ya. Ya itu kan biasanya kan orang Iya, kalau berdoa ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Rezeki yang model gimana yang dicari kan gitu toh. Banyak yang berdoa seperti itu, rezeki itu macam-macam. Kita bisa ngobrol ini juga rezeki. Kita bisa merokok itu juga rezeki. Kita bisa minum itu juga rezeki. Nah, rezeki yang model mana yang dicari? Oh, jadi istilah rezeki orang itu kan bermacam-macam. Oh iya bermacam-macam. Istri bisa tersenyum, wih itu rezeki, itu luar biasa. Kalau merengut, Nah itu rezeki juga. rezeki juga ya. Karena masih diberi sehat. Oh iya, merengut itu sehat ya. Ya enggak sih kalau merengut enggak sehat gitu. Mental itu. Tapi alhamdulillah ini istri tidak pernah merengut. Jadi aku pulang kerja tersenyum. Ayah, loh ini enaknya kalau nikah ya. Ini enaknya kalau sudah nikah ya. Jadi ini beratnya kalau wawancara orang yang sudah nikah itu. Ini ya. Jadi gini teman-teman podcast media. Pas waktu kita mau berangkat kerja, ya toh, istri itu sudah nyiapin sarapan, secangkir kopi, ya toh, sudah selesai kita berangkat, cium tangan. Pas waktu pulang kerja, ya, cium tangan. Tasnya tak bawain ya. Capek enggak ya? Enggak enak. Jadi luar biasa enak. Tidur ada yang nemenin lo. Ngiri. Jadi ya itu nanti dibahas di belakang. Ngeri ya, ngeri. Sangat ngeri. Nikmat, jadi itu nikmat. Kalau nikah dulu, nikah muda itu nikmat banget. Aku enggak bisa utarakan kata-kata. Banyak pengalaman sangat luar biasa. Sambil merokok nikmat. Cara mental sih sebenarnya gimana sih? Maksudnya mungkin walaupun sudah terkonsep ya, Ya. lulus sekolah mau gini, tapi kan otomatis mental itu kan tetap ada lagi bahasa Jawanya gitu. Iya, iya. Mau menikah. Mau menikah. Itu mentalnya itu gimana ya? Awal-awal lah. Pertama sih nggak nyangka juga ya mas. Nggak nyangka kok bisa secepat itu aku nikah. Teman-temanku nggak ada yang nikah.
belum ada yang berani nikah. Lah, apa yang dicari sebenarnya? Kalau rupiah kan bisa cari berdua pas waktu nikah, ya kan? Iya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Di logika bisa? Bisa kan? Malah lebih ringan. Lebih ringan, sangat ringan. Terus? Nggak apa-apa. Ya ini jadi lanjut. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Apa itu? agak pribadi ya. Aduh, ini pribadi. Mungkin kalau teman-teman anggapannya mungkin usia menikah muda sebenarnya umur berapa kan gitu. Ada yang berpikir seperti itu. Aku masih 17, wah itu kan masih apa ya? Masih belum ya. Belum. Nah ini Belum. mungkin bisa di-sharingkan dibagikan ke teman-teman umur berapa itu. Dan apakah waktu setelah menikah kehidupan apa ya? Kayak anak muda kita kan masih ya masih seneng main ngopi-ngopi cangkruk gitu. Iya. Itu terbatas apa enggak? Kalau aku sih selama sama istriku itu nggak ada batasan ya, nggak ada batasan. Mau kemana ya? Gini, nggak pernah. Aku ikut dan lain sebagainya enggak. Kenapa kok bilang seperti itu? Soalnya istri saya itu juga tahu, temanku kan juga lumayan ya mas ya, lumayan banyak. Ini sombong artinya, temannya juga banyak. Jadi nggak akan saling percaya lah, intinya saling percaya. Aku sama istriku percaya, istriku sama aku juga percaya. Jadi nggak pernah aku nggak dicari-cari lain sebagainya, nggak. Pasti pulang jam 9 aku pulang. Konsekuensinya kalau jam 9 belum pulang, tidur luar aku. Ini gitu. Ini perlu dipending dulu karena istrinya telepon diangkat di sini. Waduh, iya. Ya untungnya saya kan belum nikah. Jadi kalau mau ke Surabaya, mau ke Lamongan, mau ke Tuban, nggak ada apa. Oh ya enggak sih. Loh kalau saya, ya. Enggak ada. Kalau gini loh, kita harus punya prinsip sama si istri, punya prinsip. Prinsip. Kayak contoh saya prinsip aku ya sama istri aku. Kamu sudah punya handphone sendiri, aku juga sudah punya handphone sendiri. Jangan pernah pegang handphoneku. Aku juga nggak akan megang handphonemu. Itu prinsip. Simple ya. Simple kan ya, simple. Oh iya, coba sih kita tes 1 bulan. Ternyata istriku konsekuen. Jadi mudah. Terus kalau keluar mau ke pekerjaan itu luar kota. Istriku di Surabaya, aku di Tuban, Lumajang, Lamongan, Madiun. Kenapa kok nggak ikut aku? Padahal istriku nggak kerja. Ya tak? Tak ajak. Aku di sini aja sama orang tua, soalnya orang tua sudah tua. Yang penting sebenarnya apa ya? Komunikasi. Komunikasi itu penting. Untuk orang yang sudah berkeluarga, komunikasi itu penting. Ya ini mungkin banyak yang penasaran juga. Perlu kita ungkap dan perlu kita gali. Wah, Ini kan sudah menikah. iya. Pernah manual nggak? Manual itu maksudnya gimana? Ini masuknya 18 plus ini. Maksudnya manual itu gimana ini? Iya kan? Ini kan kita kan berbicara sudut pandang anak-anak, anak muda. Umur ini penontonnya ini 21 sampai 30. Anggap aja banyak yang belum nikah. Iya. Pernah manual loh Pak? Iya wis. Ada istri. Manual. Ya pernah ya, manual pernah. Terus aja kalau pernah. di luar kota. Iya, kalau di luar manual pernah. Ini bahasanya manual ya apa ini? Ya pernah, kalau manual pernah. Nah, istri jauh. Hasrat harus disalurkan. Aduh, mati aku. Ya ini mudah-mudahan istriku enggak lihat ini. Bahaya lah istriku lihat ini. Tapi Aduh. mudah-mudahan istrinya belum subscribe channelnya. Oh, iya kalau subscribe otomatis ya. Otomatis. Tapi kayaknya sudah subscribe ini bahaya ini. Tapi nggak apa-apa sih. Ini kan
sharing gitu. Ya, sharing pengalaman ya. Pengalaman. Pengalamannya dari Bali seperti Sudut itu. pandang memang perlu biar teman-teman Iya. pelajari. Memang tujuan channel ini sebenarnya seperti itu. Iya. Berbagi pengalaman, berbagi info. Kalau aku sih kalau untuk teman-teman itu intinya dedikasi yang saya sampaikan tadi ya, dedikasi dari bertanggung jawab, disiplin dan jujur. Kita nggak boleh nggak jujur sama istri. Walaupun Itu prinsip ya. prinsip itu harus punya prinsip itu, harus jujur sama istri. Disiplin, waktunya pulang ya pulang, bertanggung jawab. Tanggung jawab seorang suami itu apa sih? Menafkahi dan lain sebagainya. Jadi harus punya 3 hal ini, harus benar-benar dipegang teguh untuk kaum laki-laki, kepala keluarga loh, luar biasa ya. Harus punya 3 hal ini, harus benar-benar ditegakkan. Tanggung jawab, disiplin, jujur. Dan itu sebenarnya nggak hanya di keluarga sih sebenarnya, pekerjaan juga. Pekerjaan bisa itu, pekerjaan, terutama pekerjaan. Aku awal perintis pekerjaan itu ya itu. Aku harus bertanggung jawab, harus disiplin, harus jujur. Kalau misal pekerjaan ini belum saya kerjakan, tapi aku bilang belum sudah saya kerjakan, itu kan bohong, nggak baik kan? Otomatis aku harus jujur. Walaupun aku tahu konsekuensinya apa, dikeluarkan atau di SP, kasih peringatan. Tapi aku berani, memang aku salah kan gitu. Disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Luar biasa ya. Ya ini mungkin ada apa ya? Kira-kira menurut pandangan Bang Ucap sendiri ini mungkin buat teman-teman pemirsa ini yang mungkin ada keinginan untuk setelah corona ini kan corona kayaknya nggak boleh ngadakan pernikahan ya? Iya. Kayak Iya, kayaknya iya. Soalnya teman-temanku banyak yang temennya istriku banyak yang dipending. Seharusnya Maret kemarin nikah, sekarang dipending, nggak tahu kapan. mungkin ada kayak apa ya, kayak teman-teman ini harus persiapan apa sih gitu kalau mau nikah. Kalau mungkin kalau secara kita ngomong finansial apa itu kan proses ya kan, mungkin harus punya rumah, harus punya, itu kan proses ya kan, mungkin bisa dilakukan. Cuman buat persiapan mereka itu apa yang paling penting? Mental harus kuat. Karena apa itu? Ya karena kita menafkahi anak orang. Oh, Iya kan, otomatis kita menafkahi. Kalau kita sebenarnya enak aja, kita nggak nyokolahin, cuma memberi makan aja, masa nggak kuat. Mentalnya masa drop, cuma hanya sekedar memberi makan aja masa drop. Mental utama. Terus habis itu keinginan. ada ya Pak? Iya, ada keinginan untuk nikah enggak? Nah, kalau nggak ada keinginan nikah, nah ini perlu ditanda tanya besar. Ngopo nih? Ngopo kok nggak belum nikah? Loh itu. Oh, tapi minimal ya pemasukan ya harus punya lah ya minimal. Oh minimal harus ada pemasukan, Pekerjaan. ada pekerjaan, Karena ngopen itu bahasa Indonesia menafkahi. Ya soalnya kan itu kembali lagi ke tanggung jawab Mas. Kamu berani ngambil anak orang harus berani tanggung jawab. Makan tidak makan apa kata kepala keluarga. Bukan karena makmumnya, imamnya yang bertanggung jawab, imamnya bukan makmumnya. Kalau Yang nggak makan ya salah imam. imamnya bukan makmumnya. Jeru Mas. Ini sudah berproses. Kalau kita ngobrol masalah prosesnya itu sebenarnya kan lika-likunya panjang banget ya. Banyak. Maksudnya kayak pasti ada masalah, nggak cuma enak-enak tok ya. Iya. Bahasanya. Banyak. Memang itu kan kita harus diselingi Mas. Namanya kehidupan itu apalagi menjenjang nikah itu yang nikah pasti kayak jalan ya Mas. Ini ibarat kata jalan ya. Orang nikah itu jalan berdua. Jalan itu nggak ada namanya jalan itu lurus. Pasti ada belokan, juga ada lubang. Tidak ada datar terus halus terus tidak ada. Pasti ada. Lah itulah kenikmatan. Wah ini aneh. Di depan itu ada lubang. Nah imamnya ini yang mengarahkan. Ayo geser ke kanan sedikit biar nggak kena lubangan itu. Jadi gitu. Justru bagaimana kita menyikapi masalah itu sebagai kenikmatan. Oh iya harus dinikmati.
suatu masalah kalau kita bisa menjalankan akan nikmat. Karena hasilnya bisa menyelesaikan. Mungkin sebelum kita tutup perbincangan, ada pesan pada buat teman-teman yang mungkin mau memutuskan pesannya buat mereka. Untuk pesan untuk teman-teman yang belum menikah, belum berani menikah muda, ya toh? Jadi gitu toh? Ya. Tanyanya. Pesannya kalian harus siap mental pertama itu, karena di sisi lain kamu akan menafkahi anak orang. Nanti pesanku, jangan lupa punya dedikasi 3 hal ini: tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Tegas dalam mengambil keputusan, karena kamu adalah imamnya untuk yang kaum laki-laki. Yang perempuan harus nurut kata imam. Oh, Nah, iya, nakoda nggak ada yang 2 mas. siap. Nakoda 1, ya gitu toh. Nakoda kalau 2, yang 1 ngiri, yang 1 nganan. Lah, rebutan akhirnya terpecah menjadi 2, akhirnya terjadilah perpisahan. Jadi gitu mas. Pesannya jangan khawatir nikah muda, rezeki sudah ada yang ngatur. Harus berani mengambil keputusan. Mungkin ini satu terakhir nih sebelum kita tutup, bisa dipertegas lagi 3 kata untuk anak muda yang berani atau yang ingin untuk melakukan nikah. 3 kata yang mungkin tadi. Kalau 3 kata untuk teman-teman yang menikah muda, kalian cerdas. Terus itu cerdas. Ini 3 kata ya, bukan kalimat ya. Ya. 3 kata. Cerdas. Terus habis itu Tanggung jawab. oh iya, kata tanggung jawab. Tanggung jawab perlu memang. Cerdas, tanggung jawab. Cinta. Pasti kalau cinta. Oh iya, cinta wes gini. Cinta. Iya, cinta. Perlu. Cerdas, tanggung jawab, dan cinta. Perlu. Luar biasa. Mungkin itu sih mas. Cerdas, tanggung jawab, cinta. Itu yang aku rasakan, itu luar biasa. Oke, mungkin itu perbincangan kita ini sudah berapa menit? 33 ya. Jadi sebelum menutup mungkin saya sampaikan sih, sebenarnya kalau bisa sebagai laki-laki, walaupun saya belum menikah, setidaknya seperti apa yang tadi disampaikan Bang Isat ya, buat kalian yang mungkin penasaran atau masih kayak nggak ada keberanian, selama kalian bisa bertanggung jawab maka lakukan, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki sudah ada yang ngatur. Luar biasa. Oke, mungkin begitu aja perbincangan kita tentang kontroversi nikah muda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, sampai sini. Mungkin bisa ditutup tangan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker setiap keluar rumah, dan cuci tangan setelah melakukan aktivitas.